semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ibu sebut namanya, nanti dijawab. Rafi. Hadir, Bu. Hamizam. Hadir, Bu. Azkia. Hadir. Nadira. Hadir, Bu. Abdil. Hadir, Bu. Nah, berarti kita hadir semua. Jadi kalau sekolah kita harus hadir. Kalau kita rajin, kalau mau jadi anak pintar harus rajin sekolah. Kalau di rumah tidur. Dan sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Sebelum berdoa kita speaking dulu ya. Nah, tahu lagu nih? Tahu. Dan sebelum kita berdoa, kita speaking. Nah, coba berdiri semuanya. Yang semangat ya. Nah, itu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut taman diputar. Nunggu taman diputar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Dah, silakan duduk Hamizam. Dah, dengan adanya kita berdoa, semoga pembelajaran kita sukses dan kita mendapatkan ilmu dengan lebih mudah. Dah, kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Bisa semua kan? Bisa. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan dengan semangat ya. Lagu Garuda Pancasila ini nyanyinya dengan semangat. Baca semuanya, nyanyi semuanya. Tidak ada yang tidak menyanyi. Pancasila, lagulah pendukungmu, patriot pro. Pelajaran kita yang minggu dulu, siapa yang bisa? Silakan. Azkia. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Dan tepuk tangan 100 untuk Azkia. Jadi untuk hari ini kita menyambut usia balik. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian
tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah balik, membiasakan sikap bersyukur, kemudian taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu balik, ada yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pernah kalian dengar? Tanda-tanda balik menurut kalian bagi yang perempuan ada yang bisa? Ya, silakan Hanan. Tanda-tanda balik bagi perempuan, pertama ada datangnya haid atau menstruasi. Kemudian Memulai tumbuh payudara. Ketiga, suara semakin ringan atau nyaring. ya, 100 untuk Hanan. Tepuk tangan dulu untuk Hanan. Kemudian tadi tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Tentu ada untuk yang laki-laki. Siapa yang bisa? Ayah, Abdil, silakan. Ada tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Satu bermimpi. Basah. Kemudian Kedua, tumbuh jakun. yang kedua tumbuh jakun. Ada yang tahu apa itu jakun? Iya, ini benjolan di bawah dekat leher bagi yang laki-laki. Yang perempuan nggak ada jakun. Nah, kita lanjutkan. Kita menyambut usia balik ke materinya ya. Kita dengarkan. Kita dengarkan video berikut ini ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kita akan mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema menyambut usia balik. Nah, perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rumah anak. Sekarang ini gambar ini berada di gambar yang mana? Nah, tentu kita berada di gambar yang memegang bola. Kata tempat itu adalah termasuk kategori anak-anak. Berapa umur kalian? Coba kita hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentu kita mengalami perubahan fisik sesuai dengan perkembangan. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan, khususnya perkembangan usia balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Mandi wajib atau mandi besar al-ghusl, yaitu menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan dengan berniat di dalam hati dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu video mengenai penjelasan tentang usia balik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan suatu proyek. Proyeknya ini kita akan membuat peta konsep. Peta konsep itu kita nanti boleh milih. Apa kita mau milih tanda-tanda balik, atau mau milih kewajiban setelah balik, atau larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada kan larangan bagi orang berhadas besar tadi? Ada berapa? Ada 4. Pertama, tidak boleh melakukan
dia tidak boleh membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran pun juga tidak dibolehkan. Dan ibu bagi dulu kita menjadi 2 kelompok. Karena kita ada 7 orang, berarti ada yang dapat 4 anggotanya, ada yang dapat 3. Coba kita bagi kelompok 1. Ini Abdil, Rafi ke sini, Hana pindah ke situ ya. Hana di situ. Nah, Rafi pindah ke sini. Jadi kelompok 1 Abdil, Rafi, Nadira dengan Azkia. Nah, pindah sini Rafi. Nah, situ kelompok 2 Fatan, Hana dan Nizam. Jadi dari 3 judul tadi yang ibu sebut, tiap kelompok boleh milih, bebas milih ya. Kelompok 1 mau milih apa? Apa mau milih tanda-tanda balik, atau mau milih larangan bagi yang berhadas besar, atau mau milih kewajiban setelah usia balik. Nih nanti kita bikin peta konsepnya di karton ini. Ini sudah ibu sediakan. Ini ada karton. Ini untuk lem untuk pelekat dari peta konsepnya. Coba kelompok 1, sini kelompok 1 ya, ke kelompok 2. Kelompok 1, maju ke depan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Nah, kelompok 1. Abdil, maju Abdil. Tentang tanda-tanda usia balik ya. Nih, bawa kartonnya. Nah, kumpul sini dikerjakan. Nih kelompok 2. Maju Ana. Larangan bagi yang berhadas besar ya. Nanti kalau yang butuh gunting,
pada konsep kelompok 2, yaitu tentang larangan bagi yang berhadas besar. Pertama, larangannya ada tidak boleh melaksanakan sholat. Kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Terus Dua. Nah, silakan duduk kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi itu hasil dari proyek kita, yaitu membuat apa tadi? Peta konsep. Kita membuat peta konsep. Jadi sekarang tadi sudah Ibu jelaskan tentang tanda-tanda balik, larangan, kemudian kewajiban bagi orang yang sudah balik. Jadi untuk kesimpulan dari judul kita pada hari ini, yaitu balik berarti telah sampai usia kedewasaan yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Seperti tadi yang kelompok 1 sampaikan, ciri-ciri pada perempuan kalau sudah balik tadi, sudah menstruasi, sudah apa lagi? Sudah tubuh payung darah, suaranya sudah nyaring. Itu tanda balik pada perempuan. Pada laki-laki tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terus tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, jadi kalau kita belajar, boleh duduk. Nah, jadi kalau kita belajar, guru yang menjelaskan, kita yang mendengarkan. Kalau kita sama-sama berbicara bisa? Tidak. Berarti tidak ada yang mendengarkan. Jadi bagaimana mau fokus kalau guru berbicara pembelajaran kita? Jadi untuk minggu depan itu Ibu kasih PR, kita mengerjakan di rumah. Nanti dikerjakan di rumah ya. Minggu depan harus dikumpulkan. Nanti siapa yang tidak mengumpulkan, kita kasih hukuman. Ya, kita kerjakan kelompok. Nih. Nah, dikerjakan nanti ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, jadi tugasnya sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa. Dah, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Nah, jadi Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan